Light, camera, action. Halo lagi semuanya, kembali lagi bersama gue Jojo di T2G. Kali ini gue bakal lanjutin part 3 dari series All of Us Are Dead. Buat yang belum nonton part-part sebelumnya, gue bakal taruh di bawah ya. So, nggak usah lama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka dengan Hari dan teman-temannya yang pergi ke kelas 11 mencari adiknya, tapi tidak menemukannya. Diceritakan juga kalau karena kejadian yang terjadi di Hyosan membuat perekonomian Korea menjadi hancur. Selain itu, masyarakat di luar Hyosan juga banyak yang berdemo menolak rakyat Hyosan untuk masuk ke kotanya. Berpindah ke sekolah, Suhyuk berhasil balik ke teman-temannya tanpa Cheongsan, yang membuat Onjo sangat khawatir. Di tempat Cheongsan, Guino melempar pisau ke Cheongsan, yang untungnya tidak terkena bagian yang tajam. Guina mengejar Cheongsan sampai ke perpustakaan. Di sana Cheongsan harus menghindari Guinam dan banyak zombie yang sama-sama mau membunuhnya. Akhirnya Cheongsan dan Guina pun berduel. Cheongsan terpojok dan hampir terbunuh oleh Guinam, tapi Cheongsan memukul mata Guinam dan menjatuhkan Guinam ke banyak zombie. Sebelum mati, Guinam bersumpah akan membunuh Cheongsan. Walaupun sudah tidak dikejar Guinam, Cheongsan masih harus kabur dari kejaran para zombie yang membuatnya masuk ke ruang saluran pipa. Di tempat lain, komandan militer darurat di sana mengatakan kalau semua jalur dari Hyosan akan ditutup untuk menghambat penyebaran. Selain jalur, mereka juga menutup semua komunikasi di kota Hyosan, sehingga semua telepon yang ada di sana tidak berguna, termasuk HP yang diambil Cheongsan dengan bersusah payah. Balik lagi ke ruang radio di sekolah, Onjo memiliki ide untuk menggunakan drone untuk mencari Cheongsan dan juga melihat keadaan di luar. Ia bersama temannya yang berkacamata bernama Jonyong pergi menuju ruang sains. Daesu juga mau ikut membantu, tapi kembali diingatkan temannya kalau ia terlalu berat. Berpindah ke si detektif dan si polisi yang berlari-larian dari kejaran zombie yang berakhir di restoran Cheongsan lagi. Di sana ia menemukan bayi Hisu. Balik lagi ke sekolah, Cheongsan terlihat putus asa karena ide dia tidak sesuai rencana. Tapi ia teringat oleh Jongsu dan juga Onjo yang memberikan semangat lagi ke Cheongsan, sehingga ia berhasil kabur dari kejaran para zombie dan masuk ke kelas musik. Balik lagi ke Mijin dan teman-temannya, karena tidak bisa menghubungi siapapun di sana, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat latihan memanah. Karena di sana ada telepon darurat dan juga banyak panah untuk melawan zombie. Masih di sekolah, Onjo bersama Jonyong mendapatkan drone yang mereka cari dan kembali ke kelasnya dengan selamat. Lalu drone pun diterbangkan untuk mencari Cheongsan. Saat melewati kelas, teman dekat Daesu yang bernama Woo Jin melihat panah dan merasa khawatir kepada kakaknya yang seorang pemanah. Ternyata Woo Jin adalah adik yang sedang dicari-cari oleh Hari. Mereka melewati kelas demi kelas yang penuh dengan zombie. Bahkan ada murid yang gantung diri di sana. Untungnya, pada akhirnya mereka berhasil menemukan Cheongsan. Karena senang, dengan refleks Suhyuk memeluk Onjo yang membuat Namra sangat cemburu. Karena sudah tahu di mana Cheongsan, mereka mencoba melihat suasana di luar sekolah yang ternyata juga sudah hancur. Di sana ada orang tua, salah satu dari murid di ruang radio bernama Jimin. Seketika ia nangis karena melihat kedua orang tuanya yang sudah berubah menjadi zombie. Tidak lama setelah itu, drone-nya pun mati karena kehabisan baterai. Berpindah ke Ayo Onjo dan para dewan di sana yang dikarantina dengan penjagaan yang tidak main-main. Berpindah ke perpustakaan, Guinam yang sudah tergigit oleh banyak zombie ternyata masih hidup dan tidak diserang oleh para zombie, sama seperti Yunji. Lalu diceritakan oleh Guru Lee kalau virus tersebut bisa beradaptasi dan menjadi menguntungkan bagi manusia jika manusia memiliki keinginan yang lebih kuat dari virus tersebut. Episode 5 diakhiri dengan Guinam yang sekarang imun dari zombie dan berniat untuk membunuh Cheongsan. Di episode 6 dibuka dengan Guru Lee yang menamai virus tersebut dengan nama virus Jonas. Ia mengatakan kalau ia akan berusaha menemukan obat untuk virus Jonas tersebut. Lalu kita diperlihatkan keadaan tiap murid yang masih hidup di sekolah, seperti Mijin dan teman-teman yang menuju ruangan memanah, Yunji yang berdandan, dan Guinam yang mengambil pisaunya lagi. Di ruang musik, ternyata di tempat Cheongsan berada ada zombie yang terperangkap.
Di sana juga ternyata ada Nayeon yang sedang mengumpat di ruangan yang penuh dengan makanan dan minuman. Di ruang radio, Jimin berniat bunuh diri, tapi digagalkan oleh teman-temannya. Lalu Onjo mencoba menenangkan Jimin. Tidak sengaja, Jimin menyalakan radio yang bisa terdengar oleh satu sekolah yang memberikan ide bagi mereka agar bisa pergi dari tempat itu. Namra memberikan ide dengan menyalakan radio karena zombie akan mengejar suara. Mereka memutuskan untuk pergi ke tempat musik di mana Chongsan berada. Setelah dari situ mereka akan ke atap agar lebih mudah diselamatkan. Sebelum pergi, mereka mengatakan kepada Chongsan lewat radio sekolah kalau mereka akan menuju kepadanya. Lalu mereka pun menyalakan radio tersebut. Para zombie sudah menuju ke asal mula suara tersebut kecuali Guinam yang menuju ke ruang radio karena ia juga mendengar pesan kepada Chongsan. Lalu mereka semua menuju ke Chongsan. Tapi ada zombie yang tidak menuju ke suara tersebut, yang membuat mereka harus berjalan diam-diam. Sayangnya, Jonyun menjatuhkan barang yang membuat zombie tersebut mengejar mereka. Suhyuk yang paling belakang segera melawan zombie tersebut, sedangkan teman-temannya yang lain pergi menuju ruang musik. Saat hampir tergigit, Guinam membunuh zombie tersebut. Ia bertanya ke Suhyuk di mana Chongsan, karena ia mau membunuhnya. Lalu kalau Suhyuk tidak mau membantu, Guinam bertarung dengan Suhyuk. Entah mengapa Guinam yang sekarang sudah menjadi setengah zombie menjadi lebih kuat. Ia hampir membunuh Suhyuk, tapi tiba-tiba datang Namra yang mencoba menolong Suhyuk. Karena mengganggu, Guinam menggigit Namra yang membuat Suhyuk marah dan menjatuhkannya keluar dari gedung. Di tempat lain, Mijin dan teman-temannya berhasil sampai di ruang memanah. Tapi sayangnya, Junseong tertusuk. Balik lagi ke Onjo dan teman-temannya yang sampai di tempat Chongsan. Onjo panik karena tidak melihat Suhyuk, lalu pergi berlari keluar bersama teman-temannya. Belum lama, mereka bertemu Suhyuk dan Namra, tapi para zombie melihat mereka. Jadi mereka kembali masuk ke ruang musik. Dan kali ini mereka kembali terperangkap di satu ruangan. Baru saja merasa tenang, salah satu temannya di sana melihat Namra tergigit yang kembali membuat mereka semua panik. Berpindah ke ayah Onjo yang tidak bisa tenang melihat anaknya masih di luar. Ia nekat menyekap tentara di sana dan menyamar agar bisa keluar dari tempat karantina tersebut. Balik lagi ke sekolah, Chongsan yang keras kepala mencoba mengeluarkan Namra. Namun Suhyuk membela Namra dengan mengatakan kalau ia tidak tergigit oleh zombie, melainkan Guinam. Chongsan kaget karena dia tahu kalau misalnya Guinam sudah tergigit oleh zombie yang membuat mereka berdebat, bahkan hampir bertengkar, yang dihentikan oleh Namra yang bersiap bunuh diri jika ia berubah menjadi zombie. Masih di sekolah, di ruang memanah, Junseong diobati. Sayangnya telepon di sana pun juga tidak berfungsi. Balik lagi ke ruang musik. Namra yang terhasut mencoba menggigit Suhyuk dan terlihat oleh Chongsan. Chongsan segera mencoba memukul Namra, tapi dilindungi oleh Suhyuk. Di waktu yang sama, Guinam yang jatuh dari atas gedung ternyata masih hidup. Balik lagi ke ruang musik. Lalu mereka pun bertengkar, yang berhasil diurai oleh Onjo dengan meyakinkan teman-temannya kalau Namra tidak akan berubah. Onjo membuat kesimpulan kalau mungkin Namra bisa seperti Guinam yang imun terhadap virus tersebut. Namun Jimin menolak. Jimin yang sekarang mulai berlaku macam karena tidak memiliki keputusan untuk mengeluarkan Namra atau tidak. Suhyuk mengikat tangannya dengan tangan Namra agar kalau Namra berubah, ia tidak bisa menggigit yang lainnya, kecuali Suhyuk. Dengan begitu, Jimin ataupun Chongsan tidak bisa berkata apa-apa. Berpindah ke si detektif dan polisi yang berniat pergi dari sana menggunakan motor dengan membawa bayi. Saat bersiap pergi, ia melihat seorang anak kecil yang dikejar-kejar zombie. Dengan cepat si detektif menolong anak tersebut, yang walaupun mengagalkan mereka untuk kabur. Di tempat ayah Onjo, ia tidak mengizinkan anak buahnya untuk ikut dengannya karena itu berbahaya. Setelah itu, ayah Onjo pun ketahuan dan ditembaki. Balik lagi ke Chongsan dan teman-temannya, mereka sangat lapar dan haus karena tidak makan dan minum selama 2 hari. Perkataan tersebut didengar oleh Nayeon yang berada di belakang pintu penuh dengan makanan dan minuman. Saat Nayeon mau membagi makanannya, mereka ngejekin Nayeon kembali, yang menggagalkan keinginannya untuk membagi makanan.
Di sana juga ada kamera. Karena gabut, mereka merekam dirinya masing-masing dengan mengatakan semua keluh kesah mereka. Terakhir, Onjo mengatakan di rekaman tersebut untuk ayahnya kalau ia menyayanginya. Sembari diperlihatkan ayah Onjo yang berhasil kabur dari kejaran para tentara, tapi terkena peluru yang mengakhiri episode 6. 사랑해. Segitu dulu untuk part 3 dari series All of Us Are Dead kali ini. Untuk episode part 3 kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subs. Nyalakan notifikasi juga untuk video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.